adalah orang yang paling tahu tentang Nabi SAW. Beliau mengatakan tentang Nabi SAW ini, demi Allah engkau adalah orang yang suka nyambung silaturahmi. Jadi sangat banyak nyambung silaturahmi. Dan engkau adalah orang yang selalu percaya dan jujur di dalam berbicara. Bahkan engkau menanggung kemiskinan dan engkau ngasih kerjaan atau ngasih bekal bagi orang yang enggak punya. Taksibul ma'dum. Ada orang enggak punya, engkau kasih sesuatu yang dapat menghidupi supaya dirinya hidup. Dan engkau suka menjamu tamu dan engkau suka membantu orang, wa tu'inu 'ala nawaibil haq, orang yang suka apa? Orang yang suka nolong orang yang kena musibah. Jadi Nabi SAW itu tahmilul kalla. Apa tahmilul kalla itu? Ada orang gak bisa berdiri, gak bisa mandiri, ditolong sama Nabi sampai mandiri Sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka berarti di sini adalah ngasih bantuan kepada orang yang lemah, termasuk ngasih bantuan kepada anak yatim, kepada para janda dan lain sebagainya. Jadi orang tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa berdiri sendiri, ya, maka itu Nabi SAW infak kepada mereka. Apakah Nabi SAW sangat kaya raya? Tidak. Naam. Tu'tin nas ma la yajidunahu 'inda ghairik. Nabi itu kalau dibilang taksibul ma'dum seperti sifatnya Sayyidatuna Khadijah, artinya kamu wahai Muhammad SAW memberi anugerah yang orang lain tidak akan memberi kepada orang tersebut seperti yang kau beri. Artinya orang ini kalau mau nyari bantuan nggak ada kecuali hanya padamu. Kalaupun orang bantu mungkin tidak sebanyak engkau yang membantu. Itu. Maka Sayyidatuna Khadijah telah menyebutkan di antara akhlaknya Nabi SAW adalah qirad dhaif, menyambut, memuliakan tamu. Nabi SAW adalah manusia yang paling memuliakan tamunya dan sangat memuliakan setiap rombongan yang datang ke rumahnya. Tak punya, pinjam. Kalau nak duit nyelang. Tak ada makanan, ngutang. Kita akan bilang sama tamu, oh, tak ada. Saya tak pesen makanan ya, pesen makanan. Nanti datang pesenannya, piro iku tagihan? Lu ya Allah, ngutang sik yo, dibanterno. Isin apa ndak tamu nih kira-kira? Isin. Lu iya rek, ngutang gara-gara aku. Kira-kira ambek tamu nih, wis oh ya Allah, sebenarnya mau saya jamu Anda ini. Sakjane tak tukokno, tapi maklum afwan ndak ada duit, padahal ada duit. Padahal ada apa? Padahal punya duit. Dia bilang enggak punya duit. Terus apa? Pura-pura nanti dia bilang utang. Supaya apa? Supaya dia juga gratis. Nah, makanya di akhir zaman seperti sekarang ini, Anda jadi tamu, jadilah tamu yang baik. Bertamulah kepada siapa saja. Seandainya orang yang Anda tamui ini adalah orang yang tidak terlalu welcome, enggak terlalu open untuk nyambut tamu, Anda datang ke sana bawa makanan. Jarene wong saiki, tamu paling tak seneng iki nek nggo suguhan. Tamunya bawa sugu. Nah, itu kalau di kalangan orang masa lalu aib, dianggap suatu hal yang kurang bagus, ya kan? Namanya tamu dimuliakan. Ya. Dan nampak akhlaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang itu, baik beliau itu yang ngundang mereka, yang jadi tuan rumahnya, atau beliau diundang. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala masuila Rasulullah SAW syai'an faqala. Nabi itu tidaklah diminta apapun tidak pernah menolak atau mengatakan tidak, enggak pernah sama sekali. Pasti mengatakan iya. Ya Rasulullah, saya minta gini, ya. Urusan nanti orang rumahnya
dapat makan, tidak dapat makan, dan itu tidak mikir. Lu kenapa? Apa Nabi mendolimi keluarganya? Tidak, tapi karena beliau sudah tahu orang rumahnya sudah terdidik. Karena mereka lebih ngeman-ngemani sama Rasulullah SAW daripada sekedar bingung urusan nafkah atau urusan makan dan minum. Lebih bagus saya jadi istrinya Rasulullah SAW, saya jadi ummul mukminin, ummahatul mukminin saya jadi. Dan memang syaratnya jadi ummahatul mukminin ya sudah, harus siap fakir. Sahabat itu sudah tahu kalau dekat sama Rasul siap fakir. Sahabat yang kaya itu cuma dua. Yang satu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan yang satu siapa? Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu kekayaannya kalau dihitung sekarang setelah beliau meninggal itu dibagi untuk 4 orang istrinya. Kalau ditaksir sekitar 71 triliun. Wahid wa sab'in triliun. Sampai pernah lihat 71 triliun. Paling sak masjid Serang iki. Nutup. Duit itu tadi. 71 triliun. Oh, sik kalah sing dikorupsi ya. Tak tanya sama dikorupsi. Ini dari kerjaannya sendiri. Semakin beliau lari dari dunia, semakin dapat. Semakin duit itu dibagikan diumbar, tambah sugih. Ingin sudah tidak mau duniawi, sampai beliau itu dengan uang yang begitu banyak memesan kurmanya. Jadi pernah satu kali di kota Madinah Munawwarah ini, penduduk Madinah yaitu para sahabatnya Rasulullah SAW, hasil panennya itu berkurang. Hasil panennya kebetulan kurmanya rusak. Kalau dijual di luar gagal, tidak bisa, tidak ada yang mau. Itu kurmanya hanya cocok untuk makanannya unta. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ini didikan Rasulullah SAW. Ya sudah, semuanya jualan kepadaku. Saya beli dengan harga bukan yang murah, dengan harga yang lebih, mungkin 2 kali lipat. Jadi biar duitnya yang begitu banyak itu habis. Wis. Ditol kabeh, taruh di gudangnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Katanya beliau, alhamdulillah sekarang saya tenang, saya tidak akan banyak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kurmanya sudah jatuh, murah, ya kan? Jadi kalau siapa saja yang bakal minta kurma ini, saya kasihkan, ya kan? Dan ini kurma tidak saya jual, saya bagi. Kalau mau ada yang mau kurma yang jelek seperti ini silakan, buat makan untanya tak bagi itu tidak masalah. Tapi orang-orang sudah megang duit yang penduduk kota Madinah saat itu megang duit yang banyak, bisa untuk pesen kurma, pesen apa namanya gandum, pesen apa dari luar, bisa datengin. Katanya Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah sekarang saya tidak megang duit, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, semakin dekat dengan surga. Senang. Kalau kita nggak punya duit, ya Allah, najana ya Allah, tak bandana ya Allah, silangun ya. Artinya seperti itu. Tambah begitu, nggak taunya dapat beberapa hari, selang 1 minggu kalau tidak salah, ada orang dari Yaman datang. Kami dengar dari kota Mekah, kami lagi cari kurma yang begitu banyak untuk makanan hewan peliharaan kami. Dan itu tidak ada kata orang-orang Mekah, hanya ada di Madinah, di tempatnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Maka kami datang diperintah oleh Raja Yaman untuk membeli kurma kamu semuanya. Enggak tak jual bawaan, enggak. Kamu harus jual kepada dipeksa. Dibilang ya Allah, sakjane gak gelem dunia tapi dipeksa cek oleh duit. Ya Bu, enak Bunda. Ya memang dia lari dari keduniaan itu dari hatinya, bukan pura-pura wis aku tak gelem dunia tak bakal amal.
Nanti kita ketika ngamalkan, ketika kita sedekahkan, kita bilang, oh nanti ambil Allah digenteni 10 ini. Yakin gak digenteni? Karena apa? Baru ngasih sudah minta balasan, belum apa-apa. Jadi tidak pernah diminta apapun dari materi duniawi, Nabi tidak pernah menolak sama sekali. Wa idza sakhauta balagta bil judi al mada wa fa'alta ma la taf'alul qurama. Nabi itu kalau sudah keluarkan melebihi daripada semua orang yang terkenal dermawan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Allah itu Maha Pemurah, maka mencintai kemurahan atau mencintai al-karam, yaitu kedermawanan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, innallaha karimun yuhibbul karam. Allah itu Maha Pemurah dan Allah sangat senang kepada kedermawanan. Wa yuhibbu ma'alil akhlaq. Allah paling cinta kepada akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Akhlak yang tinggi itu engkau ngerasa kalau di pandangan orang akhlak tinggi itu seolah-olah engkau yang rugi tapi nguntungkan orang lain. Bukan akhlak itu ketemu orang sekedar salam atau ketemu orang amit kula nuwun, bukan itu. Brejit betul akhlak yang adalah ketika orang musuh dengan kamu, kamu bantu. Wong ilokno kon mbok bantu. Atau mintanya dengan cara enggak baik malah engkau bantu. Hadza ma'alil akhlak. Kalau yang lainnya musonna, gawenan. Gawe kalaupun jadi ada akhlaknya itu pun apa musonna? Meliputi kesabaran, meliputi kedermawanan. Ya kan? Dulu sampean enggak punya. Ya, dulu sampean enggak punya, minta bantuan kepada orang itu ditolak. Sekarang dia enggak punya, minta bantuan ke kamu. Malah kalau mungkin kamu adalah orang dermawan, mungkin begitu orang itu belum minta bantuan sudah kamu bantu. Nah, ini sangat luar biasa. Nih, di depan kita nih Asyura nih. Besok ini. Ojo abot ambek duit sing warisane akeh tokno duwike. Atau kalau yang enggak punya warisan, ya, yang punya kerjaan bagus dia keluarin. Oh, saya sudah nyumbang sekian. Ya Allah. Kalau bisa di saat orang enggak tahu, engkau masukkan, engkau titipkan. Tolong jangan ngomong. Bahkan kalau perlu seolah-olah orang taunya engkau enggak nyumbang apa-apa. Kalau bisa. Bukan nanti saya panggil 2.000 anak yatim, 5.000 anak yatim, terus mari gitu anak yatimnya disuruh foto, pose, tadi iklan. Ya Allah, itu segitu. Jangan. Terus kalau ngasih anak yatim, jangan dibilang hanya untuk anak yatim. Bilangkan ini untuk anak yatim beserta keluarganya. Jadi nanti kan yang ngolah duitnya anak yatim ini siapa? Keluarga. Kan ibunya kan juga butuh makan juga. Iya. Sebab kalau hanya dibilang untuk anak yatim tok, ya wis ke anak yatim digawe ibuke gak oleh. Kayak numpak len gak oleh. Loh, iki numpak len iki yo utang terpaksa ya, Bu. Apapun yang engkau berikan demi Allah tidak berkurang sedikit pun di sisi Allah. Kalaupun kamu dipandang rendah oleh manusia, dipandang bodoh oleh manusia, tetap engkau bukan bodoh. Justru yang memandang kamu bodoh karena engkau mengeluarkan itu. Yang bodoh adalah siapa? Mereka sendiri yang tidak mau mengeluarkan. Memang tidak gampang untuk berinfak kecuali ada 70 setan yang menghalangi. Ada satu orang mengeluarkan, dengar hadis ini dia bilang, terus dia sudah punya niat, orang nggak punya, dia punya niat untuk infak. Duit itu disingkit nang bedhe. Duit hasil kerja biasa oleh akid teko tukune dibawa pulang. Kata Ayang yang di rumah, Ayang istrinya yang di rumah. Loh, Pi, kok begini, Pi? Duit kok gak kayak biasa nih. Loh, biasa Pi sekian biasa. Lagi kok kurang ya apa maksud? Enggak apa. Oh iya. Oh enggak ana sing ngutang. Dicek mana sing ngutang itu? Enggak ada ngutang saya.
Ternyata ketika mau berangkat sholat subuh, dia ambil duit simpanan itu. Biasanya istrinya itu bangun di saat itu. Wa illa hadza hamba Allah subhanahu wa ta'ala langsung paham. Hayo, naruh duit di mana? Enggak, ini tolong, ini mau saya untuk kasihkan ke anak yatim atau mau saya kasihkan untuk iki mangan de omah durung jelas kon. Besoknya dia datang kepada syekh, dan syekh yang ngajar ini, yang bikin kajian ini juga ngulangi hadis yang sama. Ada 70 setan yang menghalangi. Katanya dia, ya syekh fi baiti fiman asyad min sab'in syaiton. Ada yang lebih berat dari 70 setan. Ini mungkin 80. Sobat. Ya ini tadi. Pasangannya sendiri. Tapi tidak semuanya seperti itu. Justru kalau orang betul-betul menyampaikan apa yang dia bisa bagikan ke orang lain, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Makanya gini, artinya ketika membantu ya diharapkan jangan setengah, kalau bisa ya. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana sih? Di sini dikatakan Walidha qala Amr bin Harith ma taraka Rasulullah SAW inda mautihi dirhaman. Nabi ketika wafatnya enggak ninggalkan 1 dirham pun enggak. Wala dinaron, tidak 1 dinar pun. Wala abdan, dan tidak meninggalkan 1 orang budak. Wala amatan, ataupun budak perempuan enggak ninggalkan sama sekali. Wala syai'an, tidak ada yang ditinggalkan. Illa baghlatahu al-baydha, kecuali baglahnya, ya, peranakan antara kuda dan keledai. Ada kendaraan hewan tunggangannya Nabi, dan itu cuma 1 al-baydha, kemudian 1 senjata dan 1 tanah yang diwakafkan untuk jadi sedekah, atau yang dikenal ardu fadak, tanah fadak. Bahkan anaknya, putrinya yang istilahnya Sayyidatuna Fatimah enggak punya apa-apa radhiyallahu anha, tidak ditinggali apa-apa. Enggak ditinggal apa. Istri ya sudah seadanya. Bal tufi wa dir'uhu marhunah. Bahkan ketika wafat, baju perangnya lagi digadakan kepada orang Yahudi karena beliau ngutang di hari itu untuk 30 sok, ya. 30 apa namanya? 3 kilo 30 kilo tepung. Untuk siapa? Untuk dibagikan kepada para fakir miskin dan untuk kehidupan keluarganya. Hadza Nabi SAW. Kalau kita, dan Nabi SAW menjadikan orang yang memuliakan tamu itu adalah sebagai tanda keimanan. Maka yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Jadi ketika arti ikram itu talaqihi bitolaqatil wajh. Tanda pertama orang itu dermawan kepada tamunya, memuliakan tamu adalah nyambut tamu dengan wajah yang senyum sumringah. Siapapun tamunya, jangan. Oh ya, oh jangan. Oh ya, nah, jangan. Terima saja dulu. Wa tu'ajjil qirah, dan wa ta'jil qirah, dan dipercepat penyajian suguhannya. Jangan nanti nunggu orang itu 1 jam 2 jam baru ditawari air, wala kopi, wala apa. Wal qiyam bi nafsihi fi khidmatih, dan dia sendiri yang melayani suaminya, melayani tamunya. Kok ngerti ini bujuni, melayani tamu. Itu namanya orang dermawan. Jadi muliakan tamu itu nyambut tamu dengan senyum, kemudian segera disuguhi, ya kan? Terus apa? Melayani tamunya sendiri, dia sendiri. Kalaupun perlu untuk tamunya itu untuk berbicara, ya minta tolong kepada yang membantu. Tapi ya untuk ngelateni, artinya kalau sudah tiba suguhannya ya dibantu dan lain. Makanya orang dulu itu kebanyakan di depan rumahnya, kalau rumahnya orang dulu mesti depan rumahnya itu ada kamar mandi.
Kenapa? Karena tamunya itu kadang bukan sekedar sekali, 2 kali, sekedar 1 jam 2 jam datang, kadang nginep. Jadi kalau nginep di depan sudah ada kamar mandi, nggak ganggu kamar mandi dalam. Kasih. Apa yang dia makan juga dikasihkan tamunya, bahkan mungkin tamunya dikasih lebih daripada apa yang dia makan. Nah, adahuka dhaifi qabla inzali rahalihi fayakhsibu indi wal mahallu jadibun wa mal khasbu lil adhyafi an yukthiral qira walakinna ma wajhul karimi khasib. Kamu tanda menghormati tamu itu bukan memperbanyak hidangannya, toko pucuk sampai pucuk, enggak. Yang paling pertama adalah engkau sambut tamu dengan wajah tersenyum. Senyum aja. Seneng, gak seneng, ini tahu ini orang mau ngaco, tapi senyumi dulu. Nanti disiasati bagaimana supaya gak terlalu berlama-lama. Nek tamu ini double. Siji bos, big boss sing dadi tamu, yang siji orang yang minta. Ya apa kira-kira? Kita milih yang mana? Ini sudah mau deal transaksi. Yang ini minta duit. Kalau nggak minta duit, sak durung jauh duit, jauh ditamoni. Dawa ceritani dawa ya apa kira-kira? An-Nabi SAW pernah kedatangan orang yang pangkat, sudah disambut orang yang pangkat ini lagi mau dibawa sama Nabi untuk diikram, untuk dimuliakan. Ada satu perempuan, ya Rasulullah, saya ada nadar untuk untuk ada perlu dengan kamu 4 mata. Ditinggal lagi, ikutin. Jadi yang nggak punya diutamakan. Tapi kalau kita belum bisa, ya dilatih pelan-pelan. Ini bos ditinggal, waduh. Wassalamualaikum. Nah, jadi makanya ketika kita jadi tamu, ya hendaknya kita juga tahu bahwasanya kita bertamu kepada orang itu bukan nabi, satu. Dan yang kedua, engkau sebagai tamu juga jangan terlalu banyak menuntut, jangan terlalu banyak memberati tuan rumah. Ya, seperti itu. Nabi SAW memuji orang yang menghormati tamu dan menjadikan orang itu termasuk manusia pilihan. Suatu kali kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW berkhutbah pada hari Tabuk, beliau mengatakan, "Ma fin nas mithlu rajulin akhadha bi inani farasih fayujahid fi sabilillah wa yajtanibu syururan nas wa mathalu rajulin badin fi ghanamih yugri dhaifahu wa yuaddi haqqah." Tidaklah seseorang itu ada tandingannya melebihi 2. Satu, orang yang dia memegang kendali di hewan tunggangannya, kemudian dia jihad fisabilillah dan dia menjauhi perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang bikin orang itu saling bermusuhan, menghindari orang-orang yang jelek juga atau menghindari perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan yang kedua adalah orang yang hidup di daerah gurun, ya kan? Artinya orang menyendiri, tak punya seadanya, badin fi ghanamih, dia hidup bersama hewan ternaknya, kambing-kambingnya, kemudian dia suka memuliakan tamunya, disuguhi tamunya ini tadi, dan dia tidak meninggalkan hak daripada tamunya ini dipenuhi hak. Termasuk haknya tamu adalah engkau antarkan sampai depan pintu. Jangan nanti, anak pamit dulu ya, terus kita sibuk HP. Ya wes. Ntar no. Ini kadang kita kurang. Itu justru kadang kurangnya ini dari siapa? Ustad kok gak ngamalno ajarane Rasulullah. Engko nek tamu niku nggo duwe akeh dinterno sampai ngarep embong. Nek orang yang gak capcus apa? Diharapkan jangan, mudah-mudahan kita bisa berubah. Jadi termasuk ikramud dhaif, termasuk memuliakan tamu sampai senyum kepada tamu.
Disuguhi minimal suguhan itu air. Minimal. Kalau ada selain air ya alhamdulillah. Terus kalau bisa diantarkan sampai depan rumah. Jangan engkau berdiri di depan rumah sedangkan tamunya masih duduk. Ente masih makan, tuan rumahnya sudah berdiri di depan pintu. Artinya apa? Ya, artinya ya sama aja kayak ngusir secara tidak langsung ya. Ngusir secara halus. Lah nek sik mangan, lho, ndak boleh. Ayo wis saya mulia wis iki apa? Kadang enggak pakai gitu, wis tak galak wis saya lah. Janganlah. Ya, dimuliakan itu. An-Nabi SAW pernah satu kali Rasul SAW kedatangan satu tamu, ngetuk. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha waktu itu di rumahnya Sayyidatuna Aisyah Rasulullah. Terus dia bilang, terus bertanya saya, man bil bab, siapa di pintu? Fulan bin Fulan. Ini orang terkenal ada fitnahannya, tukang fitnah. Suka, artinya Nabi tidak serak sama orang ini. Kak serak, kak kurang anu. Kata Nabi, ya Allah, iki teko maneh. Ada nas hadisnya itu. Waduh, ini orang ini datang lagi. Kata, ya apa kita tolak aja? Jangan, bukakan pintu. Bukakan pintu sama Aisyah. Nabi SAW nyambut, disambut, ahlan wasahlan, istilahnya begitu, selamat datang. Selesai orang itu ketemu apa? Ya Rasulullah, ra'ayna minka ajaban, kami lihat ada satu yang mengherankan pada diri. Lah tadi kok kurang berkenan hatimu kepada orang ini, kemudian kok? Ya, lebih bagus saya sambut demi meminimalisir kejelekannya. Saya kira ditolak ambil Nabi, dibilang Nabi SAW nggak ada di rumah, kira-kira gimana? Tambah nanti, ini om. Atau jadi harus akil, harus pintar. Terus kita ketika di rumahnya orang itu bukan tempat untuk kita kayak di hotel. Kalau masalah kita pesan apa-apa ada. Meskipun orangnya itu suka jamu makan, tapi mestinya ketika ada orang yang suka jamu makan, kita ya jaga perasaan, agak malu lah istilahnya. Ojo teman-teman, mesti sukui seperti apa? Loh, kok gini? Wah, masa hari Jumat nasi soto, Jumat nasi rawon, kan itu tuan rumahnya gimana kan? Kasihan perasaan. Kalau kita gimana? Nasi soto tak gelem dijuput gitu. Kalau kita gimana? Nek anak tak ambil. Ente mau makan nggak mau ya sudah, tak kasihkan yang lain. Jadi jangan apa yang ada. Ya kulu mau aja dimakan yang ada di depannya, sudah. Ajabahu akalahu, asyik dimakan, nggak asyik tarukahu, ditinggal. Tidak dicela. Sallallahu alaihi wasallam. Lailatul dhaif haqqun 'ala kulli muslimin faman asbaha bi finaihi fa huwa alaihi dain in syaa'a iqtada wa in syaa'a taraka. Orang bertamu itu haknya setiap muslim. Ini dengerin nih. Bermalam bagi tamu itu haknya yang tamu yang harus dipenuhi oleh yang punya rumah. Maka siapa orang sudah ada di depan rumah seseorang, fahuwa alaihi dain, maka orang itu jadi tanggung jawabnya dia. Jadi kayak utang sama orang tersebut. Kalau dia mau dibayar, atau kalau tidak ya ditunda. Jadi siapa yang berdiri di depan rumah kita itu adalah apa? Tanggung jawab kita.
Kita harus gembira. Tamu itu ketika datang bawa ampunan, ketika datang membawa berkah, ketika pulang dosa kita diborong dulu semuanya sama dia. Diganti oleh Allah dengan ampunan. Ya. Saya nggak ada hidangannya cuma tahu gejrot, tak apa-apa. Hidangannya cuma apa? Tahu gejrot, tak apa-apa. Ojo tahu gejrot. Ya tahu gejrot, ya tahu petis, ya tahu apa saja. Jangan malu. Ya kan? Jangan merasa engkau kecil, enggak ya. Sesuai dengan al-karam hadza ma yatakallaf. Artinya orang dermawan itu tidak memaksakan diri seadanya. Maka siapa ada yang jadi tamu di depan rumahmu, maka itu adalah tanggungan daripada yang punya rumah. Fa in sya'adh dhaif talaba haqqah, kalau bisa tamunya itu bilang, saya ini tamumu, engkau harus memuliakan aku. Bukan tuan rumahnya nanti yang membayar, enggak. Kalau bisa, kalau boleh, dia boleh nagih. Ono wong mencelok gampangan nih, ono wong mencelok di omahmu. Dadi kon sing duwe omah iki utang ambek sing mencelok iki mau. Utang apa? Utang untuk memuliakan, utang untuk menyambut dia. Dia boleh nuntut, dia boleh nagih, boleh juga tidak nagih. Tapi sebaik-baik orang itu adalah apa? Yang tidak nagih. Makanya kata Al-Imam Al-Khattabi, walam yazal ghirad dhaif wa husnul qiyam alaihi min syiyamil kiram. Orang yang suka jamu tamu, menghormati tamu, melayani tamu adalah sifatnya orang yang dermawan. Wa adatus salihin, dan adatnya orang-orang soleh. Wa man'ul qira madmumun 'alal alsun wa sahibuhu malum. Orang yang enggak mau terima tamu dan enggak mau melayani tamu adalah orang yang tercela. Jadi bahan omongan orang. Ada sebagian ikhwan datang ke salah satu kota Baydha. Kota Baydha ini bukan Hadramut, tapi di salah satu daerah di Yaman, tempat Sayyidil Habib Umar mondok di situ, di tempatnya, di desanya Al Habib Muhammad bin Abdul Haddad. Syuf itu lihat ya, hasil pengajian bimbingannya itu. Ada ikhwan itu datang sholli di masjid. Ketika sholat di masjid, tanya orang masjid, jamaah masjid kelihatan ini orang asing, orang luar atau orang, artinya bukan orang penduduk kota ini. Dia bilang, disamperin sama, antum di sini ya, antum di sini sama siapa? Itu yang tuan rumahnya bilang, ini tamu ana, ini tamu ana. Yang lain bilang, loh, tidak apa-apa, hari ini tamu di rumahmu, nanti siang makan di rumahmu, biar nanti malam makan di rumah saya. Sampai ada yang mengatakan, kamu sebagai tamu, kalau jadi kayak nek kirani, ini orang awam ya. Kalau kiranya nanti suguhannya kurang enak, kamu bilang, biar engkau datang ke rumahku tak suguhi yang lebih enak. Terus si orang-orang sekitarnya itu bilang, iki tamu sebenarnya tamunya orang kampung sini loh, dititipkan ke kamu, hati-hati. Kehormatan wajah kami engkau yang mewakili, jangan sampai kami terhina gara-gara engkau tidak baik kepada tamu. Nek saiki tamumu, urusanmu, itu urusan awak dhewe. Jadi kalau itu dulu Sufyan hasil pengajian itu ya, orang ditarbiyah itu ya, apa katanya? Ini tamunya kami sebenarnya, mewakili kamu. Kalau sampai engkau ojo ngizin dulu, jangan engkau bikin malu kepada kami. Engkau kurang, artinya tidak engkau penuhi. Kalau ada yang tidak engkau mampu, engkau teleponan, engkau bilang nanti tak kirim. Dan betul, ketika dia nginap di rumah ini, tamu-tamu yang itu orang tetangga-tetangga sebagai itu ngirimi juga. Bukan niat ngirimi kemudian untuk makan di rumah itu, tidak, cuma sekedar ngirimi. Dan itu mereka ngirimi juga dengan yang tuan rumah juga merasa, ya Allah, jadi kirimi ini tamu anak, jangan khawatir nanti anak. Lu tidak mungkin engkau tidak siap untuk terima tamu. Aib, tidak siap terima tamu, aib katanya.
Tapi di setiap daerah berbeda. Bisa sampai kayak gitu? Bisa. Kita bisa enggak? Ente tanyakan, Ahmad Yunus, engkau bisa apa enggak? Kalau ana, nanti dulu tak pikir, tak pringbon dhisik, tak istikharah dulu. Artinya kita pun juga masih. Jadi menerima tamu ini suatu menggobah kebanggaan yang sangat luar biasa. Biarpun hanya untuk air yang engkau sajikan, biarpun hanya teh, biarpun hanya kopi, biarpun, yang penting engkau beri pelayanan senyummu, engkau beri pelayanan akhlakmu, engkau dengar ucapannya. Jangan engkau ketika engkau punya tamu, satu yang dilayani, yang satu dibiarkan. Jangan. Biarpun dia itu supir, supir di luar, jangan. Tempatnya supir ada, tidak apa-apa. Dia kalau dia tahu diri, kalau dia misalkan tidak masalah. Tapi dimintai maaf, gitu. Jadi sahibul bait yang bagus. Nah, ya seperti itu. Al Habib Anis rahimahullah pernah mau ada rombongan mau datang, itu beliau ngecek di rumahnya. Ya Allah, ini nih. Beliau beli peralatan baru untuk makan untuk para tamunya dan beli barang baru. Tidak disuguhkan dari yang sudah kemarin di kulkas. Itu syamil karam, tandanya orang dermawan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Mahlil qudri unta wa dzakar, Rabbi wafiqna wa fiqum lima tartadi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhidat ya ulama. Nahdhu bil khairi wa nunfa kulla syarr, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa anqir rabbi ridha minkal uyun waqdi 'anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir wastur anta akraman sadar wa salatullahi taqshal mustafa man ilal haqqi da'ana bi kitabil fihri nasi shifa wa 'ala al kirami syurafa wa 'ala sahabil masabil ghuran. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati amin ar-ru'ati waghfir li walidina rabbi wa maulud wal ali wal ikhwani wa sairil kulli di mahabba au jiratin muslimina ajma'a amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tatassi sahbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi hamdan katsir daim mahabbatin nasaim.